Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada pagi hari ini kita dalam kondisi yang sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi yang sudah saya share kemarin via Edmodo dan hari ini saya jelaskan by video. Materi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi ada tiga jenis, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau membuat atau menambah nilai guna dari barang atau jasa, dan pelakunya disebut produsen. Kemudian yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau memakai atau mengurangi nilai guna dari barang atau jasa. Dan pelakunya disebut konsumen. Kemudian selanjutnya, dalam kegiatan produksi ada faktor-faktor produksi. Yang pertama ada faktor produksi tetap dan yang kedua ada faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap, berapapun jumlah output yang dihasilkan. Contoh mesin pabrik dan gedung. Kemudian yang kedua faktor produksi variabel atau berubah. Faktor produksi variabel ini merupakan faktor produksi yang bisa berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Contoh bahan baku dan tenaga kerja. Kemudian slide yang ketiga, dalam kegiatan produksi ada teori perilaku produsen. Teori produksi merupakan sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, dalam teori ini pula disebutkan untuk menghasilkan produksi yang optimal, produsen harus mengkombinasikan faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Jadi, mengkombinasikan atau menggabung kedua faktor produksi tersebut. Nah, ini ada tabel dan kurva dari faktor produksi dengan menggunakan satu variabel bebas dan faktor produksi dengan menggunakan dua variabel bebas. Oke, yang sebelah kiri ini adalah produksi dengan satu variabel bebas. Apa variabel bebasnya? Yaitu tenaga kerja. Nah, kita lihat di tabel, ada tabel tenaga kerja, ada total produksi, ada produk marginal atau MP atau tambahan produk yang dihasilkan. Pada saat tenaga kerja nol, otomatis tidak berproduksi. Kemudian satu tenaga kerja bisa menghasilkan total produksi 50, otomatis tambahannya sebesar 50. Dua tenaga kerja bisa menghasilkan 150 dan produk tambahannya yaitu menjadi 100. Artinya selisih dari 50 sampai 150. Kemudian tenaga kerja ketiga bisa menghasilkan 180 total produksi. Otomatis tambahannya selisih dari 150 ke 180 sebesar 30. 30 tambahan. Kemudian faktor produksi yang tenaga kerja yang keempat bisa menghasilkan 200 total produksi dan tambahannya senilai 20 produk. Kemudian yang kelima, lima tenaga kerja bisa menghasilkan 210 produk total dan tambahan produknya 10 produk. Kemudian tenaga kerja yang keenam bisa menghasilkan tetap 210, otomatis tambahan produksinya 0. Nah, kita lihat tabel yang atau kurva dari tabel di atas ini. Nah, kurva ini menghubungkan antara total produksi dan tenaga kerja. Artinya, satu tenaga kerja bisa menghasilkan 50. Kita tinggal menghubungkan dua tenaga kerja bisa menghasilkan 150.
50 dan sampai nanti tenaga kerja yang keenam bisa menghasilkan 210 total produk. Nah, coba kita lihat di tenaga kerja yang ketiga. Tenaga kerja yang ketiga ini kita mulai melihat adanya penurunan produk marginal. Tambahan produknya semakin menurun. Nah, di tenaga kerja yang ketiga. Sampai tenaga kerja yang keenam, itu total produk tambahannya semakin menurun, bahkan sampai nol. Nah, disinilah berlaku hukum the law of diminishing return. Artinya, hukum tambahan yang semakin menurun. Kemudian, di tabel yang sebelah kanan, kita melihat bahwa produksi dengan dua variabel bebas. Nah, ini ada kombinasi antara variabel bebas mesin atau modal dan tenaga kerja. Kombinasinya yaitu A, B, C, D. Nah, ini kombinasinya. Ada 4 kombinasi. Sedangkan jumlah output yang dihasilkan sama, 1000 unit. Nah, kita lihat kombinasi yang A dengan menggunakan 80 mesin dan tenaga kerja 20 bisa menghasilkan 1000 unit. Kemudian kombinasi yang kedua, yang B, modal 40 atau 40 mesin dan 50 tenaga kerja. Sama, menghasilkan 1000 unit. Kombinasi yang C juga sama menghasilkan 1000 unit, tapi kombinasinya berbeda. Menggunakan 30 mesin dan 60 tenaga kerja. Sampai yang terakhir, kombinasi yang D, 1000 unit total outputnya, dan menggunakan 20 mesin dan 80 tenaga kerja. Nah, dari dua kombinasi ini kita bisa melihat ketika kita mau menambah mesin, maka kita harus mengurangi tenaga kerja. Ketika kita ingin menambah tenaga kerja, maka otomatis kombinasi yang B ini memperlihatkan bahwa kita harus mengurangi penggunaan mesin. Nah, kita lihat kurva yang di bawahnya, yaitu kurva M. Ya. M ini modal, ya, dan menghubungkan TK, tenaga kerja. Nah, kita lihat kombinasinya. Sama menghasilkan 1000 unit, kombinasinya yang A, kombinasi A, menggunakan 20 tenaga kerja dan 80 mesin. Kombinasi yang B, 50 tenaga kerja dan 40 mesin. Kombinasi yang C, 60 tenaga kerja, 30 mesin. Dan yang terakhir kombinasi D, 80 tenaga kerja dan 20 mesin. Ini totalnya sama. Total outputnya yang dihasilkan sama. 1000 unit. Nah, kemudian yang selanjutnya distribusi. Distribusi ini kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, di sini ada dua jenis distribusi, ada distribusi langsung dan distribusi tak langsung. Distribusi langsung berarti produsen langsung menyalurkan produknya ke konsumen. Jadi tidak ada perantara. Kemudian yang kedua, produk distribusi tak langsung. Artinya masih ada perantara antara produsen dan konsumen dalam menyalurkan barangnya. Oke, yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi ini seperti yang saya jelaskan adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau mengurangi nilai barang dan jasa. Nah, di sini ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menyebutkan seorang konsumen akan mengalokasikan kemampuan ekonominya untuk mendapatkan nilai guna atau utility atau kepuasan yang maksimal. Nah, dalam teori konsumsi juga dikenal ada hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian 2. Hukum Gaussian 1 yaitu hukum kepuasan marginal yang semakin menurun. Artinya,
ketika kita mengkonsumsi suatu barang pada jangka waktu tertentu, maka kita akan mendapatkan total kepuasan kita akan bertambah. Dan jika kita terus menambah konsumsi barang tersebut, maka kita akan mendapati kepuasan marginal atau kepuasan tambahannya akan semakin menurun. Bahkan jika kita mengkonsumsi secara terus-menerus barang tersebut, maka kepuasan tambahan kita akan menjadi negatif. Contoh, semisal pada saat kita selesai olahraga, kita merasakan haus, kita pasti minum air, ya kan? Di gelas pertama kita akan merasakan bahwa dahaga kita sudah mulai berkurang. Kemudian kita menambah lagi menjadi 2 gelas, maka kita rasakan dahaga kita sudah mulai hilang atau haus kita sudah mulai hilang. Di gelas yang ketiga, ketika kita terus mengkonsumsi air, maka kita akan tambahan kepuasan kita akan semakin menurun. Karena apa? Karena haus dahaga kita sudah berkurang di gelas ke-1 dan kedua. Dan ketika kita memaksa untuk terus mengkonsumsi di gelas keempat, maka bisa jadi perut kita akan kembung, dan itu artinya berarti kepuasan tambahan kita semakin menurun. Nah, itu yang disebut hukum Gaussian 1. Kemudian ada hukum Gaussian 2. Konsumen akan memaksimalkan kepuasannya dalam mengkonsumsi 2 barang atau lebih. Jadi hukum Gaussian 2 ini menyebutkan bahwa konsumen itu tidak akan pernah puas untuk mengkonsumsi satu barang. Jadi dia akan memaksimalkan kepuasannya dengan mengkonsumsi sejumlah barang. Semisal contoh, untuk kita punya uang 20.000. Nah, kita mau beli minuman, semisal. Nah, 20.000 ini harus kita bagi. Semisal mau beli sekotak teh botol, kemudian satunya lagi bisa kita gunakan beli semisal susu Milo. Nah, itu. Jadi kita tidak akan pernah puas untuk mengkonsumsi satu barang. Jadi kita memaksimalkan uang yang kita punya untuk mengkonsumsi beberapa barang. Oke, mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.